La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqul rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaq hadisi kitaballah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan fil ayatil akhar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ayyuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia nikmat-nikmatnya dalam kebersamaan pada acara yang telah kita agendakan jauh hari, yaitu camping ceria, ya, camping bersama keluarga, khususnya dari Ikhwan wa Akhwat Baitur Rahman, yang kemudian juga kita coba manfaatkan untuk mengambil faidah, tidak sekedar kita menjadikan sebuah perjalanan kebersamaan dalam rangka kita mencari suasana yang lain, ya, tetapi kita juga isi dengan satu aktivitas yang insya Allah menjadi amalan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi. Sebelum tentunya saya beranjak kepada apa yang menjadi esensi juga dari perjalanan rihlah kita, yakni setidaknya kita mendapatkan sedikit persiapan dan pembekalan sehubungan dengan akan datangnya bulan suci Ramadan, yang tentu kita semua sangat membutuhkan persiapan-persiapan apa yang sekiranya sangat penting untuk kita miliki agar pertemuan kita dengan bulan Ramadan kelak benar-benar menjadi satu pertemuan sebagaimana yang menjadi banyak harapan dari kaum muslimin, yaitu mendapatkan berbagai kebaikan dan keutamaan yang telah dijanjikan dan dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang pertama, saya ingin menyampaikan dahulu beberapa hal, yaitu tentu saya sangat mengapresiasi sekali dengan adanya kegiatan ini dan sangat berterima kasih, ya, jazakumullahu khairan katsiran kepada semua teman-teman khususnya yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan acara pada rihlah kali ini, ya, yang telah berupaya untuk mewujudkan acara kita pada pagi hari ini, terutama kepada segenap panitia yang telah menyiapkan dari mulai rencana sampai terwujudnya rihlah yang kita rencanakan, dan juga buat ikhwan filah yang lainnya
yang ikut berpartisipasi, tidak kurang rasa hormat dan apresiasi saya secara pribadi. Dan juga tentunya tidak kita lupakan ya kepada Athina, Saudara Mardi ya beserta keluarga, ya, termasuk khususnya Ibu Niar yang telah banyak membantu terlaksananya kegiatan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan secara khusus ini menjadi amaliyah yang memberikan keberkahan bagi keluarga beliau dan tentunya juga bagi kita semua. Ya. Dan kita juga berdoa tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita manfaatkan pada pagi hari ini, terutama kepada orang tua kita, Bapak Haji Dacin dan keluarga. Semoga keluarganya insya Allah menjadi keluarga yang sakinah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga beliau khususnya, dan juga tentunya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, melindungi kita dari berbagai hal yang tidak kita inginkan, dijaga kesehatan dan keluarga kita, sebagaimana kita masih mengetahui bahwa pada hari-hari ini tetap saja sebagian kita tentu masih memiliki rasa kegelisahan dan kekhawatiran dengan adanya pandemi COVID-19 dan juga hal-hal yang lainnya, ya, yang banyak kita saksikan berlangsung di berbagai tempat, khususnya di negeri kita, fenomena bencana dan musibah yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menjauhkan, menjaga dan melindungi keluarga kita semua. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, moga-moga kebersamaan kita ini ya bukan hanya dalam perjalanan kehidupan kita di dunia, tetapi kebersamaan kita yang sangat penting untuk kita canangkan sebagai bentuk kecintaan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak akan menjadi wasilah amal yang bukan hanya mempertemukan kita dalam kehidupan di dunia ini, bukan dalam perjalanan rihlah di dunia saja, tapi semoga kesenangan ini, kebersamaan ini insya Allah akan dikembalikan oleh Subhanahu wa Ta'ala nanti dalam kehidupan akhirat kita, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita jaga, kita pelihara kebersamaan, pertemanan, persaudaraan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan ini yang kita diberikan oleh Allah, kita mentafakuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya dalam berbagai perjalanan yang biasa kami dengan teman-teman lakukan, ya seperti mendaki atau rihlah yang lainnya, dan juga yang terjadi pada kesempatan hari-hari ini. Nah, ini juga merupakan bagian yang bukan hanya untuk sekedar menyenangkan hati kita, bukan sekedar untuk kemudian menyenangkan pikiran kita, tetapi mari ini juga kita ambil sebagai sebuah proses mentafakuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mentafakuri ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan ini akan memunculkan satu kesimpulan di mana bahwa tidak layak kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mega dulu. Ulangi, tabut dulu. Salman mana yang lupa? Ya, biasa udah mulai masuk sesi tanya jawab. Ya. Cemen lah kalau nangis. Ya. Jadi ini makanya ayat ini selalu saya sampaikan di awal setiap berbagai majelis. Kenapa? Untuk menegaskan kita, karena banyak kita yang akhirnya itu walaupun sudah tahu tujuannya tapi seringkali melenceng dari tujuan itu. Apa yang menyebabkan? Tadi pada narasi yang saya sampaikan, dunia. Nikmat dunia ini bukan membuat kita dekat kepada Allah, tapi makin jauh. Ya. Nah, kita nggak ada alasan diciptakan Subhanahu wa Ta'ala kecuali dalam rangka untuk apa? Illa liya'budun. Surat Al-Jariyat ayat ke-56. Cuma untuk ibadah kepada Allah. Adapun apa yang kemudian menjadi fasilitas yang kita gunakan, dari mulai pakaian kita, dari mulai kendaraan, dari mulai rumah, sampai kemudian itu kosong dari nilai ibadah, kosong dari zikrullah, dan hanya untuk bersenang-senang saja. Kalau bersenang-senang saja itu bukan karakter orang yang beriman. Karena orang-orang yang tidak beriman itu punya karakter dalam kehidupan untuk apa? Mereka itu, ya maaf,
itu nggak ubahnya itu seperti sekumpulan para hewan. Makanya orang-orang mukmin diperkenalkan, jangan kalian menjadi seperti ini. Kayak kita sholat. Dalam sholat itu ada beberapa perilaku yang seperti perilaku hewan yang kita nggak boleh menyerupainya. Ini salah satu pelajarannya adalah apa? Supaya dalam hidup juga jangan kita berperilaku seperti hewan. Kenapa? Karena ada bahkan banyak manusia yang perilaku mereka itu seperti hewan. Nah, dalam sholat misalnya apa? Perkara yang Rasulullah SAW kabarkan itu minimal ada 2 keadaan yang menyerupai hewan. Saat apa? Sujud, mau sujud. Pertama, sujud. Seperti apa? Seperti anjing duduknya, seperti unggas mematuk, yang sujudnya nggak sempurna. Jadi kalau sujud begini tuh, ya, kayak tong tengkurap, paham? Ya, nah itu seperti itu. Yang kedua, nah, terus kemudian ada lagi seperti jatuhnya ontak, menderumnya ontak. Kenapa dilarang? Karena manusia itu adalah sosok yang mulia, yang terhormat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan dengan wujud yang sempurna, dengan kondisi yang sempurna. Jadi nggak layak kalau punya perilakunya itu seperti perilaku atau menunjukkan sifat-sifat yang ada pada hewan. Apa? Dijelaskan oleh Subhanahu wa Ta'ala itu tentang orang-orang yang hanya dalam kehidupan di dunia menghabiskan nikmat Allah. Itu bukan dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah, padahal nanti dia akan ditanyakan, dipertanggungjawabkan. Maka apa yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, ya, walladzina kafaru yatamatta'un wa yakuluna kama takulul an'am. Nih, kenapa? Orang-orang yang tidak beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini dimasuk orang-orang kafir, dijelaskan secara tegas, yatamatta'un, mereka itu bersenang-senang, wa yakuluna kama takulul an'am. Jadi mereka itu cuma senang-senang aja di muka bumi. Kalau pergi rihlah ya senang-senang saja, bahkan mungkin diisi dengan maksiat. Banyak yang melakukan kemaksiatan dalam perjalanan mereka. Ada nggak? Betul tidak? Banyak. Dilakukan. Karenanya orang mukmin nggak boleh seperti itu. Wa yakuluna kama takulul an'am, dan mereka makan itu dan minum bersenang-senang itu seperti kehidupan hewan saja, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya terkadang ada sebagian hewan itu yang lebih baik dibandingkan dengan manusia kalau mereka sudah tidak ingat kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam salah satu ayat dalam surat Al-Zalzalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, yaitu fa'alhamaha, bukan fa'almaha, yauma izin tuhaddisu akhbaroha. Yauma izin tuhaddisu akhbaroha. Ya, maka pada hari itu bumi mengabarkan beritanya. Jadi setelah terjadinya kiamah, maka akan diperhitungkan. Dan salah satu yang nanti akan menjadi saksi kita tadi, di mana aja Anda berada, apa saja yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menjadikan apa yang kita lakukan di atasnya di muka bumi ini. Bahkan bumi itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menceritakan apa yang kita lakukan di atasnya. Kalau kita bermaksiat, maka akan menjadi saksi. Makanya pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat adil. Nah, dalam kehidupan di dunia ini sudah dibuat analogi. Kalau kita ya melihat persidangan, bisa nggak persidangan itu tanpa adanya saksi? Ini tanya Pak Polis yang biasa hadir ke pengadilan. Bisa nggak tanpa adanya saksi? Nah, bisa, harus ada saksi. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya apa? Nggak akan menjalimi. Mengatakan, ya begitu saja kita divonis oleh Subhanahu wa Ta'ala bersalah, tidak. Tetapi ada semacam, kalau dalam kehidupan dunia itu dalam proses kepolisian hanya BAP. Ya, apa BAP itu? Berkas acara ya. Nah, berkas acara pidana bisa. Apa dicatat? Jadi ada bukti, ada saksi. Nah, ini juga yang nanti akan dilakukan dalam pengadilan Subhanahu wa Ta'ala. Akan ada apa? Akan ada saksi, dan termasuk yang menjadi saksi itu apa? Bumi yang kita pijak. Apa yang kita lakukan? Makanya alhamdulillah rihlah itu kita, keberangkatan kita, dan juga selama ini teman-teman selalu kita ingatkan, mari kita jadikan ini sebagai sebuah bentuk zikrullah. Karena cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak sekali manifestasinya. Nah, mudah-mudahan pagi kita juga ini, kelak bumi ini yang kita pijak, Pandalawang ini akan menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya mudah-mudahan semua itu punya nilai amal yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi benar akan menjadi saksi semua. Bahkan nanti kulit kita pun akan menjadi saksi. Makanya nanti mulut gak bisa bicara. Lihat, antum baca secara terperinci dalam surat Al-Qiyamah. Semua tidak bisa untuk membela lagi, memberikan pembelaan.
Hatta mulut kita terkunci saat itu. Maka apa yang akan berbicara? Kulit kita yang akan melapor kepada Allah. Nih dulu nih, ini yang saya sentuh nih, yang haram nih. Ini lisan kita udah nggak bisa membela lagi, udah nggak bisa ngelak. Kalau di sini kita bisa mengelak. Saat dibilang kamu begini, lidah akan menyangkal, lisan akan tidak mengakui. Tapi nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala semua itu tidak bisa. Ya, nah ini yang kemudian kita ingat, syukuri nikmat Allah, kemudian ingat nikmat Allah, semua nikmat ini itu akan dipertanggungjawabkan oleh Subhanahu Wa Taala. Begitu luar biasa dan sangat banyak nikmat Allah, tapi sayang sekali lagi kembali kepada narasi awal, kita kebanyakan manusia walaupun tahu tujuan hidup kita, walaupun kita juga kemudian itu berusaha untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, tapi kita sadar tetap saja kita merasa belum banyak yang bisa kita buat. Belum banyak waktu yang kita yakin itu kita manfaatkan untuk ibadah. Belum banyak kita yakin nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah kita arahkan untuk ketaatan, untuk beribadah kepada Allah. Bahkan kita sangat yakin. Coba, kita sangat yakin dan saya kira kita hampir sepakat. Kira-kira kita dibandingkan ibadah itu dengan kesalahan dan dosa, mana yang lebih banyak kita lakukan? Kesalahan. Ibadah mungkin kita bisa berhitung. Ibadah sholat kita bisa hitung. Ibadah sholat wajib kita tambah sholat sunnah bisa kita hitung. Ya, tetapi yang namanya perbuatan dosa, kesalahan yang bisa muncul dari lisan kita, dari mata, dari pendengaran, ya, dari tangan dan kaki seterusnya, maka banyak perkara-perkara yang kita tidak sadari maupun kita sadar, sengaja dan tidak sengaja, itu berlangsung dalam kehidupan kita. Sehingga kalau harus dibandingkan, sedangkan di akhirat nanti ada yang namanya mizan, di mana mizan ini akan menimbang apa yang pernah kita lakukan, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Mbak Kiki, apa artinya Ki? Ingat nggak? Mas Yono, ini pinter Mas Yono, suka ingat dia. Soalnya dia nyatet terus orangnya. Nyatetin apa Pak Guru? Ya. Hafalhan, mana hafalhan? Akan dibalas. Balahan. Pamayak mal misko, lajarotin khairan yarah. Ini ayat walaupun kita nggak bisa bahasa tapi sering disampaikan, insya Allah ingat. Wa may ya'mal misko lajarotin syarran yarah. Tarjimhan. Nah, sahih. Kebaikan sebesar akan diperlihatkan, ya, khairan yarah akan diperlihatkan, dan sebaliknya sambut Mbak Mega, kebaikan syarro khair. Nah, kan ayat ini jelas buat kita mau ngelak apa nanti, kebaikan apa yang kita lakukan sebesar biji jahroh. Artinya kita mungkin nggak perhitungkan, kita ngomong barangkali atau kita melihat, kita nggak perhitungkan, tapi Allah nggak pernah lupakan ini. Apa yang kita ngomong lewat lisan kita, bahkan dalam ayat yang lain, ma yalfiju min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu nggak ada tuh, akhwat, ya. Makanya kenapa kita harus bicara yang bagus-bagus begitu? Kenapa? Ya, sama istri, sama suami kalau bicara harus yang bagus, harus yang lembut, ya, didasari kasih sayang. Kenapa? Karena nanti ini sampai kepada perhitungan Allah. Apa yang kita katakan itu, ya, akan dicatat. Wa mayantiku anil haq. Mayal fiju min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi enggak ada kata Allah Subhanahu Wa Taala satu perkataan yang pernah keluar dari lisan kita. Ya, keluar dari lisan kita, apa aja yang kita omong, kecuali itu akan dicatat oleh malaikat pengawas yang bergelar Raqib dan Atid. Jadi akan dicatat. Nah, dicatatnya untuk apa? Bukan sekedar dicatat, tetapi kelak akan dipertanggungjawabkan. Ayat rokas sudah akan dipertanggungjawabkan, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian tadi, maka dengan ini banyak sekali hal yang harus kita kemudian jaga dan perhatikan. Ya, diantaranya terkait dengan nikmat Allah, tapi kita banyak sekali tidak dan belum menjadi pensyukur yang baik terhadap nikmat Allah. Itu yang banyak terjadi adalah kesalahan dan dosa. Ya, kesalahan dan dosa yang kita lakukan begitu banyak. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat menyayangi orang-orang yang beriman,
sebagus apapun iman seseorang, dia pasti akan terjatuh pada kesalahan dan dosa. Yang bakar. Dan bahkan orang banyak selama ini itu memiliki dosa-dosa besar, dosa-dosa dari maksiat-maksiat yang besar. Maaf, mungkin ada yang pernah melakukan yang namanya perzinahan, ada yang pernah mencuri, ada yang pernah mengambil kemudian ya mungkin hak orang dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang demikian sayang kepada orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala menginginkan Masak mereka air. kembali kepada Allah nanti itu dengan tidak membawa dosa-dosa Ngopi, mereka. kakak. Masya Allah. Maka pilihannya ada sama kita. Allah sekarang berikan kepada kita satu sarana. Dalam 1 tahun perjalanan kehidupan kita itu, Allah jadikan ada momen dalam setahun itu 1 bulan. 1 bulan di mana kalau kita bisa memaksimalkan dengan sebaik-baiknya ketaatan kita kepada Allah, didorong rasa ingin untuk menggugurkan tadi yang kita sepakat, dosa kita yang banyak, kesalahan kita yang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala kemudahan itu. Di mana kemudahan itu akan didapatkan? 1 bulan dari perjalanan hidup kita setahun, yaitu pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini disebut juga dengan bulan taubat, ya, syahrul taubah, yaitu bulan bertobat. Maka ini disediakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Syarah Utsaimin rahimahullah taala bahwa kehadiran bulan Ramadan dalam kitab Majelis Ramadan, beliau Syekh Shalih Utsaimin mengatakan bahwa kedatangan bulan Ramadan itu Allah jadikan sebagai karunia yang besar. Karena kita yang banyak kesalahan, banyak dosa, sementara sedikit sekali kita mensyukuri nikmat Allah. Dan kalau mau dibandingkan antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita manfaatkan dengan ibadah yang kita lakukan, itu nggak mungkin berbanding. Sehingga kalau di meja nanti mungkin masih sangat banyak sekali kesalahan-kesalahan dosa kita itu yang masih harus kita pertanggungjawabkan dibandingkan dengan timbangan kebaikan kita. Makanya hampir nanti banyak yang terjadi ketika di dalam mizan, pada masa fase mizan timbangan amal itu, banyak orang yang habis amal kebaikannya. Habis amal kebaikannya karena kesalahan-kesalahan tadi, karena dosa-dosa tadi. Habis sampai nggak tersisa. Sehingga kemudian kalau lebih masih menumpuk ya sisa keburukan dia yang masih banyak di timbangan keburukannya, kemana tempatnya orang ini? Kemana hamba ini? Maka tidak lain akan dimasukkan oleh Subhanahu wa taala, yaitu ke dalam neraka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu bukti keluasan rahmatnya dengan dijadikan bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini 1 bulan keberadaannya sebagai tamu yang agung bagi orang-orang yang beriman, itu sangat berpotensi dan berpeluang besar untuk bisa mengembalikan kita sebagaimana bayi yang baru dilahirkan yang tidak berdosa, dan kita bisa menjadi seperti kertas kosong yang belum pernah ada tulisan dan coretan. Masya Allah. Jadi tinggal persoalannya kita mau atau tidak. Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan, telah menyajikan kepada kita, insya Allah bulan Ramadan yang kita Subhanahu wa taala, karena orang yang dalam keadaan safar, orang yang dalam kesulitan, semalam kita kehujanan dan seterusnya. Selama di sini ada kesulitan dalam safar, ketahuilah bahwa itulah momen di mana orang yang berdoa, orang yang beristighfar, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hari ini yang jadi mimpi kita? Apa hari ini yang jadi cita-cita kita? Apa yang jadi kebutuhan kita? Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, manfaatkan dalam sholat kita, selesai sholat kita berdoa kepada Allah, atau saat di dalam tenda silakan kita berdoa kepada Allah. Suami istri berdoa, apa yang mau diminta kepada Allah? Minta melalui safar ini. Karena ini adalah waktu yang ijabah. Ini adalah momen yang doa itu insya Allah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian sebagai terakhir, tentunya semoga kebersamaan kita ini menjadi sesuatu yang dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah mudah-mudahan teman-teman semua ya kelak akan bisa kembali bersama dalam episode perjalanan yang lain. Ya, kemudian ada sedikit pertanyaan khusus buat anak-anak. Ya, ada disediakan 2 hadiah nih. Ya. Jadi tadi dari yang saya sampaikan itu, ya, ada beberapa pertanyaan. Anak-anak ada yang dengar nggak? Salman. Saya kasih pertanyaan yang gampang aja. Ya. Pertanyaan yang gampang, sebutkan
nama ayah dan ibu Nabi. Nah, ini gampang. Nabi Muhammad SAW, siapa nama ayahnya? Siapa nama ibunya? Ya. Siti Aminah. Yang tahu angkat tangan. Ya. Ya, Insya Allah. Dikasih hadiahnya oleh Pak Polis. Mana hadiahnya? Kon. Ya, jadi ntar hadiahnya tolong Pak Guru nanti di ini. Ya, ini. Oh, ada ini. Oh ya, maju. Yafi maju, Yafi. Maju. Ya, satu lagi. Yang lain ya. Siap-siap. Salman, siap-siap Salman. Dulu mau jawab pertanyaan. Abadikan dulu dong nih. Kontrak sana. Bagian ini. Dokumentasi. Video ini, video. Dokumentasi dong. Sini, maju. Ya. Alhamdulillah. Ini hadiahnya. Oh, belum. Ya, ambil lagi. Ya, ngadep situ. Kasih, pegang. Ya, sip. Udah. Pertanyaan yang kedua. Abdul nggak ikut tuh, udah tua. Pertanyaan yang kedua, ya. Pertanyaan yang kedua gampang, yaitu siapa yang bisa baca doa buka puasa? Doa buka puasa. Ayo, Alia. Jangan diajarin. Ntar dapat hadiah emaknya. Ayo, Alia ya. Wah, dibawa sama keluarga Pak Guru, nggak jadi. Hah? Kalau gitu diganti doanya, ya. Sekarang buat bapak-bapaknya doanya, ya, udah siap. Enggak, doanya saya kasih yang spesial kalau buat bapak-bapaknya. Nah, sekarang buat anak-anak lagi pertanyaannya, siapa yang hafal doa tidur? Ya, apa? Baca. Pakai mic biar kedengeran. Baca. Ayo. Allahumma. Terus? Ya. Wa? Ya. Ya. Sahih insyaallah ya. Insyaallah jadi anak yang soleha. Ini hadiahnya. Hadiahnya. Kayaknya yang dapat dua-duanya anak panitia nih. Ya, demikian ya, alhamdulillah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Tentunya atas segala kesalahan saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya semua mohon ampun. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga dan menjalin kebersamaan kita. Allah jadikan hubungan yang harmonis di antara kita masing-masing keluarga, ya, sampai kita berhadapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjaga amanah yang begitu mulia yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, istri dan anak-anak kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga dapat memaksimalkan pertemuan kita dengan bulan Ramadan. Keluar dari bulan Ramadan kita seperti bayi yang baru dilahirkan, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, ghufirallahu ma taqaddama min jambi, dan mudah-mudahan orang tua kita khususnya Pak Haji Dacin diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk bisa selalu bersama-sama bersilaturahim dan mengayomi kita sekalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah kajian-kajian berikutnya nanti para akhwat diharapkan untuk kita tetap aktif di kajian Baitur Rahman di setiap malam Rabu. Ya, demikian teman yang lainnya. Kodol.
Ya, silakan. Nih ada dia buat Ustadz nih. Kang Cinter, nih pelapornya serah terima sama Ustadz nih. Ya, dokumentasi ya. Mana?